Iya, aku mulai aja ya. Pembelajaran hari kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini ketemu lagi ya sama aku ya. Aku namanya Kak Syauki. Mungkin yang baru join hari ini. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Namaku Syauki. Sekarang status aku adalah mahasiswa baru dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mungkin ada yang masuk undip kali ini. Ayo, aku pengen tahu di antara dari kalian ada yang pengen masuk undip nggak nih? Nggak harus fakultas hukum deh. Mungkin ada yang mau masuk kedokteran, mau masuk ekonomi bisnisnya, mau masuk ilmu budayanya, atau masuk fisiknya maybe. Mungkin ada kali yang mau join undip. Aku pengen tahu dong siapa yang mau masuk undip. Oke, nggak ada kali ya. Nggak ada yang masuk undip. Oke, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu hari ini yang kalian pelajari akan menjadi berkah untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Ya, berdoa tidak pernah selesai dan dilanjutkan di dalam hati kalian masing-masing. Sebelumnya, aku pengen tahu nih, apa sih pendapat kalian tentang reformasi? Jadi kalau kalian mendengar kata reformasi, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Boleh on mic, boleh di chat juga nggak apa-apa. Nanti aku baca chat kalian. Jawab yuk. Habibi. Oke. Next there jawab Habibi. Perubahan. Oke. Siapa lagi? Yuk jawab aja nggak apa-apa yuk. Salah juga nggak apa-apa. Nggak ada manusia yang sempurna. 98. Oke. Ada lagi mungkin menata ulang setelah pemerintahan Soeharto Kak. Oke. Ada yang direct message ke aku nggak apa-apa. Aku baca kok. Ya, jadi pendapat kalian itu semua benar ya. Eh, Reformasi itu tentang perubahan, penataan ulang, terus ada Pak Habibie ya, benar banget. Dan itu terjadi tahun 1998, itu benar banget. Oke, kita mulai. Jadi, hari ini kita belajar tentang reformasi, subbabnya itu ada latar belakang reformasi, terus ada agenda-agenda reformasi, terus beberapa pemerintahan pada masa era reformasi sampai sekarang, yaitu gambarnya tentang demo mahasiswa ya pada saat itu, tentang demonstrasi Tripura di mana salah satu agendanya adalah untuk turunkan Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Oke, kita masuk ke subbab pertama, yaitu latar belakang reformasi. Jadi, sejatinya ada tiga yang melatar belakangi terjadinya reformasi. Yang pertama, itu adalah krisis ekonomi, di mana pada saat itu Indonesia dihantam oleh krisis moneter tahun 1998. Krisis moneter itu apa sih, Kak? Krisis moneter itu tentang ini ya, krisis ekonomi global yang mengalami pertumbuhan perekonomian yang melambat. Bukan hanya di Indonesia, pertama kali krisis moneter terjadi itu di wilayah Asia Tenggara adalah di negara Thailand. Habis itu menyebar hampir ke seluruh wilayah Asia Tenggara, salah satunya Indonesia pun terkena dampaknya. Kemudian yang kedua ada krisis kepercayaan di mana pada saat itu masyarakat Indonesia sudah bosan dengan pemerintahan Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun. Jadi masyarakat Indonesia tuh menuntut ganti pemimpin lah, bosan bosan gitu udah 32 tahun pemimpinnya sama mulu, apa nggak diganti-ganti gitu. Terus yang ketiga ada tragedi Trisakti ya. Ya kalian tahulah ada 4 mahasiswa pada saat itu yang tewas akibat dari tragedi Trisakti ini, di mana pada saat itu mahasiswa menuntut untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden, terus menurunkan harga bahan pokok pada saat itu yang melonjak naik, dan satu lagi adalah mengadili
Satu lagi adalah bubarkan PKN dan ormas-ormasnya. Kalau salah maaf ya, aku agak-agak lupa. Boleh dikoreksi kalau aku salah sih nggak apa-apa. Iya, Kak, benar. Ya, oke itu tiga latar belakang yang tiga peristiwa yang latar belakangi terjadinya era reformasi. Kemudian yang kedua kita masuk ke agenda reformasi. Ini ada banyak ya agenda reformasi di mana yang pertama itu adalah untuk menuntut pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua ini ya adili Soeharto dan kroni-kroninya, kemudian turunkan harga bahan pokok, supremasi hukum, terus menghapus penerapan duit fungsi ABRI yang terjadi pada saat Orde Baru, di mana ABRI bisa berperan di politik, ABRI juga bisa berperan sebagai pertahanan dan keamanan. Kemudian ada otonomi daerah untuk diperluas lagi, terus ini kebebasan pers ya, kalian tahu sendiri pada saat itu pers di Orde Baru sangatlah terbatas, tidak boleh mengkritik pemerintah secara sembarangan. Kalau kalian ketahuan mengkritik pemerintah sembarangan, terus terlalu tajam kritiknya, ya kalian bakal ditembak misterius oleh oknum-oknum Orde Baru pada saat itu. Kemudian yang terakhir mencabut 5 paket undang-undang. Itu adalah beberapa agenda reformasi yang terjadi pada saat itu. Nah, tadi kan aku bilang ada 5 paket undang-undang yang dicabut. Apa aja sih undang-undangnya itu? Pertama, itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Ini membahas apa sih? Ini membahas tentang pemilu. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Ini membahas tentang kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, di mana ini mengatur tentang partai politik dan Golkar. Ya, kalian tahu sendiri pada saat itu Golkar berkuasa dari tahun 1971 sampai 1997. Itu pun berkuasa karena permainan yang kotor ya, karena PNS pada saat itu tidak boleh memilih partai politik selain Golkar. Kalau ketahuan memilih partai politik selain Golkar, nah siap-siap akan diturunkan jabatannya atau bahkan di penjara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 ini tentang referendum, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Itu adalah 5 paket undang-undang yang dicabut pada saat era reformasi. Nah, kita mulai masuk ke pemimpin-pemimpin pada saat era reformasi. Pertama, kita mulai membahas tentang Presiden B.J. Habibie. Sebelumnya, sebelum aku lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan nggak tentang latar belakang reformasi sama agenda reformasi? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh banget nanya, nggak apa-apa. Kalau masih nggak ngerti, nanti aku jelasin ulang, nggak apa-apa. Oke. Udah jelas, Kak? Oke. Erlen, ya. Kamu PC kakak, nggak apa-apa. Yang lain udah jelas kali ya? Hari ini nggak banyak kok guys materinya. Aku tahu kalian udah Udah capek-capek. jelas, Kak. Ya, yeah. Aku tahu kalian udah capek dari kelas di sekolah pagi hari, terus malamnya masih belajar buat UTBK, belum lagi tugas-tugas sekolah ya. Terus semangat ya, Dek, demi memperjuangkan PTN 2022. Oke, kita kalau nggak ada yang ditanyakan, kalau udah jelas semua, kita mulai membahas tentang pemimpin pada saat era reformasi. Nah, ini dia, pertama B.J. Habibie. B.J. Habibie itu menjabat dari 1988 hingga 1999. B.J. Habibie ini merupakan era pemerintahan yang sangat singkat. Lebih tepatnya hanya 1 bulan lebih, satu tahun lebih 8 bulan. Pada saat itu kan Soeharto dituntut untuk turun oleh para mahasiswa. Nah, setelah Soeharto mengundurkan diri, nah barulah B.J. Habibie yang pada saat itu menjadi wakil presidennya Soeharto diangkat menjadi presiden. Itu pun sebenarnya dianggap kontroversial karena
pada saat itu pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden itu tidak dilakukan di gedung MPR, di mana itu dianggap tidak sah secara konstitusi. Itu dulu dianggap kontroversial, tapi sampai sekarang pun B.J. Habibie tetap dikenal sebagai presiden kita yang ketiga. Kemudian apakah Habibie memiliki wakil? Tentu tidak ada. Jadi Habibie adalah solo player. Dia presiden, tidak memiliki wakil sama sekali. Hebat ya. Kemudian dia memiliki kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Itu adalah fakta-fakta unik tentang pemerintahan B.J. Habibie pada saat itu. Kita masuk ke kebijakannya. Pertama, Habibie itu melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pak Habibie melakukan di mana salah satu amandemennya itu adalah pembatasan periode presiden. Ya, seperti kita ketahui, eh, di Orde Baru pemilu setiap 5 tahun itu selalu Soeharto yang memenangi pemilu tersebut, tidak pernah pemimpin yang lain. Maka dari itu Pak Habibie pun melakukan pembatasan periode presiden, di mana presiden hanya boleh maksimal menjabat selama 2 kali periode. Satu periode berarti 5 tahun, kalau 2 kali berarti presiden maksimal boleh memimpin selama 10 tahun. Dan sampai saat ini pun itu masih berlaku ya. Kemudian Pak Habibie berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi, di mana Pak Habibie melakukan rekapitulasi perbankan. Ini, oke aku annotate ya. Sebentar, aku perlu jelasin sedikit ini. Jadi, ini rekapitulasi perbankan ada yang namanya Bank Bumidaya. Oke, nggak usah dianotet, terlalu jelek nanti. Bentar ya. Jadi ada yang namanya Bank Daya. Kemudian ada Bank Dagang Negara. Kemudian ada Bank Ekspor dan Impor Indonesia. Kemudian ada Bank Pembangunan Indonesia. Ya. Oke, sebentar ya. Ini, bentar. Keempat bank ini kelihatan nggak di layar kalian? Takutnya terlalu ke bawah itunya. Kelihatan Kak, tapi agak terlalu ke Aku potong bawah. ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Mungkin kurang ke atas. Aku salah ini. Bentar. Sebentar. Oke, aku tulis ulang ya. Biar kalian paham. Oke. Jadi, ada yang namanya Bank Bumidaya. Ada yang namanya Bank Dagang Negara. Ada yang namanya Bank Ekspor dan Impor Indonesia. Ada yang namanya Bank Pembangunan Indonesia. Oke, keempat bank ini dilebur menjadi satu. Kalian tahu nggak hasil peleburan dari bank ini jadi namanya bank apa? Aku kasih clue deh. Banknya itu sampai sekarang kita kenal loh. Bank Indonesia. Cuman. Bank Indonesia. Ada jawaban lain? Ayo bank apa? Ayo. Mandiri, Kak. Bank apa? Mandiri. Ya benar. Dijadikan satu menjadi Bank Mandiri. Kalau Bank Indonesia itu terjadi pada saat Orde Lama ya. Jadi jangan disamakan. Kalau rekapitulasi perbankan pada saat Orde Lama itu terjadi menjadi satu namanya Bank Indonesia. Kalau ini di orde baru di era reformasi direkapitulasi kemudian dilebur menjadi satu dinamakan Bank Mandiri. Itu adalah singkatnya. Ya, itu ya. Kemudian berikutnya memberikan kebebasan pers. Ya, kalian tahu sendiri pada saat itu yang aku tadi bilang Orde Baru kebebasan pers sangat terbatas. Kalau kalian mengkritik pemerintah terlalu tajam, terus kalian menghina-hina
pemerintah pada saat itu, siap-siap kalian akan ditembak mati oleh oknum-oknum Orde Baru yang menyamar menjadi tukang bakso atau tukang siomay. Kemudian berikutnya ada yang namanya melepaskan Timur Timur. Ini mengenai Timur Timur, sebenarnya banyak orang menganggap ya, ini fakta unik ya, Dek. Jadi Timur Timur ini dianggap kontroversial pada saat itu. Pak Habibie dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan NKRI, di mana Timur Timur tuh harusnya bertahanlah sama Indonesia. Namun kalau menurut aku pribadi ya, Timur Timur itu justru harus memang dilepaskan. Kenapa? Timur Timur ini kita itu berbeda latar belakang sejarah dengan Indonesia. Di mana kalau Indonesia kita itu lebih dominan dijajah oleh Belanda. Hampir seluruh wilayah kita pada saat itu dijajah oleh Belanda. Namun Timur Timur itu sama sekali tidak pernah dijajah oleh Belanda. Kalian tahu nggak Timur Timur dijajah oleh siapa? Inggris. Inggris. Ada lagi kurang tepat ya. Jadi Timur Timur itu lebih dominan dijajah oleh Portugis. Nah, jadi pada saat itu integrasi Timur Timur kan ada tiga partai ya, tiga partai di mana pada partai Fretilin, ada partai UDI, dan ada partai Apolleti. Itu pun ketiga-tiganya berbeda pendapat tentang masalah integrasi Timur Timur. Ada yang menginginkan harusnya ini lepas aja lah, terus menjadi negara sendiri. Terus ada yang bilang lepas aja lah dari Portugis, terus menjadi ideologi komunis. Terus lepas aja lah tapi gabung ke Indonesia. Itu pun berbagai macam pendapat yang keluar di partai politik itu ya. Namun yang terjadi adalah akhirnya pada tahun 1976 Timur Timur memilih untuk bergabung ke Indonesia setelah dilakukannya operasi Seroja pada saat itu di tahun 1976. Nah, sampai tahun 1998 akhirnya itu menuai kontroversi yang banyak. Harusnya Timur Timur tuh nggak usah di Indonesia lah, ngapain? Jadi beban gitu. Nah, tapi ada juga yang bilang, nggak apa-apa, Timur Timur tuh di Indonesia aja, biar kita tuh solid sebagai NKRI. Itu dulu berbagai pendapat banyak yang berbeda, tapi kalau menurut aku pribadi ya, Timur Timur tuh nggak apa-apa sih dilepasin. Toh juga Timur Timur ini tidak pernah dijajah oleh Belanda. Kita memiliki latar latar belakang sejarah yang berbeda dengan wilayah Indonesia yang lainnya, di mana wilayah Indonesia yang lainnya lebih dominan dijajah oleh Belanda, Timur Timur lebih dominan dijajah oleh Portugis. Ini pun berkat dari Perjanjian Saragossa pada saat era kolonialisme dan imperialisme, di mana pada saat itu Spanyol dan Portugis rebutan wilayah daerah Maluku, di mana akhirnya Spanyol harus pergi dari Maluku dan menuju ke wilayah Filipina. Sedangkan Portugis yang menguasai Indonesia salah satunya adalah wilayah Timur Timur. Itu sedikit sejarah mengenai Timur Timur ya, Dek. Itu latar belakang sejarahnya sedikit lah. Itu pun dulu harusnya kita bahas itu di materi kolonialisme dan imperialisme. Oke, cukup kali dengan Timur Timur. Nanti kalian bingung terlalu banyak hafalan. Aku kasih sama kalian. Kemudian membebaskan tahanan politik, salah satunya adalah Pramudia Anantatur. Ini dulu tahanan politik pada saat Orde Baru. Pramudia Anantatur. Ya, kalian tahu tulisannya ya. Pramudia Anantatur. Kemudian ada juga yang namanya Latif. Aduh, jelek banget kalau pakai mouse annotate-nya, maaf ya. Itu dia beberapa tahanan politik yang dibebaskan pada saat itu. Kemudian yang terakhir, Pak Habibie melaksanakan pemilu tahun 1999. Itu adalah, ini kalian udah catat lah ya. Sebelum aku hapus, mungkin mau di SS dulu, boleh di SS dulu sebelum aku hapus. Udah aku catat, Kak. Hasna, kenapa dengan Portugis? Iya, Timur Timur dijajah oleh Portugis. Udah dicatat ya. Oke, kita lanjut. Salah.
Kak, operasi Saroja itu tadi apa? Operasi Seroja itu tentang integrasi Timur Timur ya yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Harusnya kalau kamu kemarin join Orde Baru, aku udah jelasin tentang Operasi Seroja. Nanti kamu nonton aja recordnya di YouTube ya, itu ada kok. Di YouTube-nya UTB Kui, jangan lupa di subscribe guys. Ini kalian belajar sambil share di story Instagram kalian boleh banget loh, biar banyak yang join kelas, banyak yang join open chat-nya. Lumayan kan dapat les gratis dari para tutor-tutor kece. Promosi. Tidak apa-apa ya. Kita masuk ke akhir masa B.J. Habibie. Di mana B.J. Habibie itu pada tahun 1999 memberikan laporan pertanggungjawaban. Ya. Namun pada saat itu laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS. Kenapa ditolak? Itu terkait dengan, ada yang tahu nggak terkait dengan apa? Kenapa laporan pertanggungjawabannya ditolak pada saat itu? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih guys? Timur Timur Itu lepas bukan nggak? gara-gara Timur Timur lepas. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain, ada yang mau di chat, boleh di chat. Kalau malu-malu on mic nggak apa-apa, boleh di chat. Ya bener banget ya, itu tentang lepasnya Timur Timur. Seperti yang aku bilang tadi, banyak pendapat yang berbeda pada saat itu. Sebenarnya Timur Timur tuh nggak apa-apa kalau dilepasin, toh juga kita berbeda latar belakang sejarah. Namun pada saat itu Ketua MPRS Amin Rais menganggap Timur Timur tuh salah satu wilayah Indonesia, harusnya kita lestarikan, harusnya kita nggak boleh lepas begitu aja. Dulu pada saat Soeharto kita susah payah untuk mengambil Timur Timur, malah dilepas oleh Habibie. Itulah akhir masa dari Baharudin Yusuf Habibie. Ini udah dicatat kali ya, Dek. Aku mau hapus lagi atau mungkin kalian mau SS juga boleh banget. Udah paham semua? Udah, Kak. Oke, kalau udah paham kita lanjut ke nah, ini dia Bapak Abdurrahman Wahid, Bapak Gus Dur, Bapak Pluralisme Indonesia. Jadi, eh, bentar. Nah, Abdurrahman Wahid itu didukung oleh Partai Poros Tengah. Partai Poros Tengah itu ada apa aja sih? Oke, ada yang tahu nggak nih Partai Poros Tengah itu ada apa aja? Ada yang tahu mungkin? Nggak ada yang tahu ya? Nggak Ada yang tahu, Kak. chat nih. Nggak tahu kak? Nggak apa-apa. Jadi ada dulu namanya Partai Kebangkitan atau PK. Bukan pengetahuan kuantitatif ya, Dek. Jangan kalian samakan dengan UTBK kalian. Terus ada Partai Bulan Bintang, PBB. Ada Partai PPP. Ada PAN. Dan ada PKB. Ini adalah Partai Poros Tengah. Lebih tepatnya, ini adalah partai-partai Islam. Kan kalian tahu sendiri, Abdurrahman Wahid itu latar belakangnya adalah seorang kiai. Di mana jelaslah partai-partai Islam yang mendukung Abdurrahman Wahid maju sebagai presiden pada saat itu. Wakilnya siapa sih Kak? Wakilnya Pak. Jadi Pak Abdurrahman Wahid itu nggak main sendiri ya, nggak kayak Pak Habibie yang sendiri, nggak ada wakilnya. Kalau kalau Pak Abdurrahman Wahid itu wakil presiden adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nama kabinetnya apa Kak? Nama kabinetnya adalah nama Kabinet Pembangunan Nasional. Itu adalah beberapa fakta unik tentang Abdurrahman Wahid. Selain itu, Bapak Abdurrahman Wahid yang seperti tadi aku bilang, beliau dibilang Bapak Pluralisme. Nanti kita bahas lebih lanjut mengapa beliau dianggap sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Paham ya tentang singkatnya tentang Abdurrahman Wahid? Kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa kebijakan dari Abdurrahman Wahid.
Pertama, dibubarkannya Depsos atau Departemen Sosial, Depen, Departemen Penerangan. Kenapa dibubarkan? Ada yang tahu nggak nih kalian? Kenapa dua lembaga ini dibubarkan oleh Abdurrahman Wahid? Ada yang tahu nggak nih guys? Nggak tahu Kak. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin ada yang tahu? Oke, mungkin nggak ada yang tahu ya. Jadi, kenapa Departemen Sosial dan Departemen Penerangan ini dibubarkan? Karena terdapat indikasi, ada yang ngecek, sarang koruptor. Ya, benar banget. Terindikasi korupsi ya. Ini kan sisa-sisaan dari Orde Baru. Jadi, dihilangkan karena dianggap terdapat banyak koruptor di dalamnya. Bahkan dua lembaga ini dibubarkan oleh Gus Dur. Kemudian memisahkan TNI dan Polri. Jadi konsep dui fungsi ABRI itu dihapus pada saat Abdurrahman Wahid. Ini catatan sedikit. Sebenarnya konsep penghapusan dui fungsi ABRI itu sudah direncanakan oleh B.J. Habibie. Namun implementasinya baru dilaksanakan pada saat pemerintahan Abdurrahman Wahid, di mana TNI itu berperan di pertahanan. Ya, ini pertahanan ya. Aku singkat jadi PERT. Polri itu berperan sebagai keamanan. Oke, terlalu jelek anotitnya. Aku tulis aja lah. Jadi, jadi TNI itu berperan sebagai di bidang pertahanan, sedangkan Polri itu berperan di bidang keamanan. Jadi mereka nggak jadi satu nih, dipisahkan. Begitu guys. Kemudian berikutnya, mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Gampang lah ya. Nih, sekali ini juga ingat. Terus mengusulkan hubungan bilateral dengan Israel. Nah, ini nih, ini dianggap kontroversial pada saat itu. Jadi Bapak Abdurrahman Wahid ini juga penuh dengan kontroversial ya. Terus mengusulkan pencabutan Tap MPRS XXV garing MPRS tahun 1966. Ini juga dianggap kontroversial. Kalian ada yang tahu nggak ini membicarakan tentang apa? Di Orde Baru keluar nih. Ada yang tahu nggak nih? Mungkin ada yang tahu, atau mungkin kalian lupa. Yang Marxisme Komunisme, oke. Ada lagi larangan ajaran komunisme, Pakah. Oke, iya benar banget ya. Ini jadi tentang larangan ajaran komunisme dan Marxisme. Kemudian mengakui agama Konghucu. Kemudian menjadikan Imlek menjadi libur nasional. Dua hal ini itulah yang menyebabkan Bapak Gus Dur disebut sebagai apa? Pluralisme. Jadi, kalau kalian flashback sedikit ke Orde Baru, agama Konghucu ini benar-benar dinistahkan. Etnis Tiongkok pada saat itu benar-benarlah dinistahkan oleh Orde Baru. China dengan pribumi itu sering berantem pada saat itu, di mana pribumi menganggap China itu pemeras ekonomi Indonesia. Kalau dagang tuh cuan mulu. Justru pribumi nanti kalah dalam hal perdagangan gitu. Nah, maka dari itu Pak Soeharto tuh nggak suka sama China dari dulu. Nah, Bapak Abdurrahman Wahid ini akhirnya mengakui agama Konghucu dan menjadikan Imlek menjadi libur nasional. Kedua hal ini membuat Bapak Gus Dur disebut sebagai Bapak Pluralisme. Jadi itulah kenapa Bapak Gus Dur dinamakan Bapak Pluralisme Indonesia. Kemudian pembentukan DEN atau Dewan Ekonomi Nasional.
Ini salah satu kebijakan ekonominya ya. Itulah beberapa kebijakan tentang Abdurrahman Wahid. Ini boleh di SS ya, Dek. Kalau udah di SS aku hapus, boleh dicatat juga, silahkan. Nanti PPT-nya aku kasih kok. Tenang aja. Apa sih yang nggak buat kalian gitu. Mungkin akhir masa Abdurrahman Wahid. Nah, ini nih. Ini lumayan seru nih dibahas nih. Ini juga lumayan lucu. Jadi, Bapak Gus Dur itu lengsernya bertahap. Pertama, keluarnya memorandum satu dan dua oleh DPR dan MPR. Nah, pada saat itu Gus Dur nggak suka, Gus Dur melawan. Maka dari itu Gus Dur mengeluarkan dengan Dekret Presiden 21 Juli 2001. Apa sih isinya? Salah satu isinya adalah pembubaran DPR dan MPR. Kecoret lagi. Nggak apa lah ya. Nah, nah, setelah DPR dan MPR mengetahui tentang Dekret Presiden itu, akhirnya DPR dan MPR melakukan sidang istimewa. Sidang tersebut berisikan tentang pemakzulan Gus Dur, di mana Gus Dur tidak ada kuasa untuk mengalahkan kedua ini. Nah, karena telah melakukan sidang istimewa dan isinya pemakzulan Gus Dur, akhirnya Gus Dur turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Gitu guys. Gimana? Pusing nggak kalian? Selain itu juga Gus Dur itu dulu, ya ini fun fact aja ya, ini fakta-fakta unik. Bapak Gus Dur itu mungkin kalian bisa tanya ke orang tua kalian. Jadi, atau mungkin kakak kalian gitu ya, kalian tanyakan. Pada saat itu, kalau misalkan bulan puasa nih ya, bulan Ramadan, itu sekolah libur 1 bulan. Bener-bener libur 30 hari selama bulan Ramadan. Keren nggak tuh? Libur Ramadan 30 hari, terus Lebaran libur 2 minggu. Total 44 hari libur pada saat itu. Keren nggak tuh dulu Bapak Gus Dur? Terus Bapak Gus Dur itu juga dianggap kontroversi selain dua kebijakan tadi. Yang pertama tentang usulan hubungan bilateral dengan Israel, terus usulan cabutan Tap MPRS tentang komunisme. Bapak Gus Dur juga itu sering melakukan jalan-jalan kunjungan ke luar negeri, di mana itu menghabiskan APBN negara, di mana itu dianggap kontroversial karena jalan-jalan mulu tapi tidak ada hasilnya. Gitu guys. Itu dah singkatnya tentang Gus Dur. Pemakzulan apakah? Pemakzulan itu pelengseran. Sama aja pelengserannya. Pelengseran Gus Dur. Bagus. Nah, kayak ada yang mau ditanya lagi mungkin? Oke, makasih. Sama-sama deh. Oke, yang mau ditanya lagi? Masih sangat jelas ya tentang Bapak Gus Dur. Oke, kalau tidak ditanyakan, kita lanjut ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Anak dari Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Nah, ini adalah beberapa fakta unik tentang Ibu Megawati ya. Wakil presidennya adalah Hamzahas dan nama kabinet beliau pada saat itu adalah Kabinet Gotong Royong. Kita next. Nah, Bu Mega itu memiliki beberapa kebijakan pada saat itu. Pertama, dibubarkannya DPA. Jangan tanya kenapa DPA dibubarkan ya. Belum ada sumber sejarah pasti kenapa DPA dibubarkan pada saat itu. Kemudian membentuk KPK. Ya, ini agak lucu sih. KPK tuh dibentuk beliau. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan KPK ingin dilemahkan. Di mana partainya, ya partai itu dipimpin oleh Ibu Mega sendiri. Kemudian Ibu Mega membentuk beberapa lembaga pemerintahan seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian dilakukan privatisasi BUMN. Kalian ada yang tahu nggak nih? Salah satu bentuk contoh privatisasi BUMN pada saat itu apa?
Ada yang tahu nggak nih guys? Mungkin nggak ada yang tahu kali ya. Indosat. Iya, kenapa Indosat? Kenapa dengan Indosat pada saat itu? Jadi ya benar banget ya. Rugi mulu. IMF dipurusin. Oke, apalagi? Ya pada saat itu Indosat karena terus-terusan merugi, akhirnya akhirnya Indosat dijual ke Singapura. Itu salah satu bentuk privatisasi BUMN pada saat Bu Megawati menjabat. Kemudian melepas Pulau Sipat dan Ligitan, kalian tahu ini kan, pulau ini dilepas kemana? Dilepas ke Malaysia. Kemudian Ibu Megawati juga memutuskan hubungan dengan IMF atau International Monetary Fund. Terus Bu Megawati membentuk lembaga namanya KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Langsung KPU ini melaksanakan pemilu di tahun 2004. Itu adalah singkatnya kebijakan tentang Ibu Megawati Soekarno Putri. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada kali ya? Oke, kita lanjut. Wing. Pemilu 2004. Nah, ini kita bahas sedikit tentang pemilu 2004 ya. Jadi, tahap pertama itu dilaksanakan pada tanggal 20 April 2004, di mana itu dilakukan untuk pemilihan anggota DPR dan diikuti oleh 34 parpol. Jadi mereka bertarung demi memperebutkan kursi di Senayan. Kemudian berikutnya pada tanggal 5 Juli 2004 dilakukan putaran pertama pemilu presiden, di mana pada saat itu ada pasangannya, ada ini SBY JK, Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Dan ini dulu itu Wiranto sama Hamzahas kalau aku nggak salah inget ya. Jadi ini dulu pasangannya. Kalau aku salah, mohon maaf ya, nanti aku benarkan di grup. Nah, itu putaran pertama. Nah, pada saat putaran pertama, Wiranto dan Hamzahas kalah. Nah, SBY dan JK melenggang ke putaran kedua. SBY dan JK dan Mega dan Prabowo melenggang ke putaran kedua karena perolehan suara mereka hampir sama kuat gitu. Nah, terus dilakukanlah putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Dilakukan pemilu putaran kedua, hasilnya dimenangkan oleh SBY JK dan Mega Prabowo kalah. Ini kasusnya sampai sekarang tentang Mega dan Prabowo ini, hubungan mereka berdua tidaklah pernah serasi ya. Sampai sekarang loh ini. Gara-gara sakit hati, Pak Prabowo pada saat itu, akhirnya Pak Prabowo memutuskan untuk memisahkan diri di partainya Bu Mega. Jadi dulu Gerindra sama PDIP itu dulu satu ini guys, satu jalan. Nah, gara-gara Pak Prabowo waktu itu sakit hati karena tidak diberikan kesempatan untuk menjadi presiden, akhirnya Pak Prabowo memisahkan diri. Akhirnya Gerindra tidak lagi sejalan dengan PDIP pada saat itu. Ini nanti kasusnya berlanjut di pemilu 2014. Itu singkatnya tentang pemilu 2004 ya guys. Jadi pemilu 2004 ini juga dianggap pemilu yang ini ya, pemilu yang sangat demokratis, di mana pertama kalinya pemilu dilaksanakan secara langsung. Secara langsung itu maksudnya gimana? Jadi langsung rakyat itu terjun untuk memilih. Jadi kalau 1950 itu merupakan pemilihan pertama dan bersejarah karena akhirnya bisa dilakukan pemungutan suara walaupun itu dilakukan oleh suatu lembaga ya. Nah,
pemilu 2004 dibilang pemilu yang paling demokratis karena pemilu dilaksanakan untuk pertama kali dalam sejarah secara langsung dan rakyatlah yang memilih pemimpin negara pada saat itu. Itulah singkatnya tentang pemilu 2004. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, mungkin terlalu jelas kali ya. Wih. Semangat ya, Dek. Jangan, ya, aku tahu mungkin kalian udah ngantuk. Jam 8 malam ada les gitu kan. Luar biasa. Kak, parpolnya cuma 24 atau 34 ya? Eh, aku aku sih dulu dapatnya 34. Mungkin aku salah catat waktu itu. Nanti aku benarkan ya. Nanti aku cari sumber validnya. Antara 34 atau 24 itu. Ya, nanti aku benarkan di grup. Oke, kita next. Makasih ya udah diingetin. Mungkin aku dulu salah nyatet waktu itu. Nggak apa-apa. Nah, ini dia. Kita lanjut ke pemerintahan era SBY, di mana beliau sekarang sedang sakit ya. Mungkin kalau kalian ikutin perkembangan berita, beliau lagi dirawat di luar negeri karena gejala kanker prostat stadium pertama. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Nah, ini beberapa fakta unik tentang Bapak SBY. Jadi, Bapak SBY ini melaksanakan presiden sebagai presiden sebagai memimpin Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun, di mana wakil presiden yang pertama adalah Bapak Yusuf Kalla pada tahun 2004 hingga 2009. Kemudian untuk periode kedua, Bapak SBY didampingi oleh Bapak Budiono pada tahun 2009 hingga 2014. Nama kabinetnya untuk kedua ini adalah Kabinet Indonesia Bersatu. Kita next. Nah, maaf. Ini adalah beberapa kebijakan tentang Bapak SBY. Pertama, menyelesaikan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka melalui perjanjian Helsinki yang dilaksanakan di Finlandia. Kemudian yang kedua, Bapak SBY melakukan pelunasan hutang kepada IMF, International Monetary Fund. Kemudian Bapak SBY pada saat itu menaikkan harga BBM, di mana yang aku ingat harga premium ya, premium itu dari 4.500 menjadi 6.500. Kemudian, sebentar, mengganti penggunaan minyak tanah menjadi LPG. Kemudian memberikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS kepada beberapa sekolah SMP dan SMA. Kemudian menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, BLT ini berganti nama menjadi Bantuan Langsung Swadaya Masyarakat pada tahun 2013. Kemudian Pak SBY melakukan juga pemilu 2009 dan 2014. Itu beberapa kebijakan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin ada yang mau kalian tanyakan nih tentang Bapak SBY. Nggak ada kali ya? Mungkin masih terlalu jelas tentang Bapak SBY. Oke. Wah, ini nih. Kita langsung ke materi terakhir. Subbab terakhir yaitu pemerintahan Bapak Presiden yang sekarang, Bapak Joko Widodo. Kalian jangan ngomong aneh-aneh ya, Dek. Kalau kalian tidak suka dengan beliau, ya udahlah, kalian jangan celah beliau gitu. Sebentar, ada kesalahan teknis. Nah, ini ada beberapa fakta unik tentang Bapak Jokowi. Eh, jadi Bapak Jokowi itu melakukan menang pemilu 2014 ya. Pada saat itu bertarung dengan Bapak Prabowo dengan Hatta Rajasa. Nah, pada saat itu wakil beliau pada periode pertama, yaitu 2014 hingga 2019 adalah Bapak Yusuf Kalla.
Kemudian yang baru-baru ini 2019 hingga sekarang wakil presiden adalah Bapak Ma'ruf Amin. Nama kabinetnya apakah? Nama kabinetnya adalah Indonesia Kerja pada tahun 2014 dan Indonesia Maju pada tahun 2019. Itu beberapa fakta unik tentang Bapak Jokowi. Nah, jadi apa sih Pak Jokowi ngapain selama ini? Selama ini Pak Jokowi ngapain ya? Nah, jadi Bapak Jokowi itu melakukan percepatan infrastruktur. Jadi infrastruktur dibangun dengan pesat. Ya kalian tahu lah ya, kalau kalian baca berita tuh banyak infrastruktur di mana-mana. Kemudian menyelesaikan pembangunan mangkrak di periode sebelumnya. Salah satu bangunan yang diselesaikan oleh beliau adalah Wisma Atlet, yang sekarang jadi karantina ya, tempat karantina. Salah satunya ini, salah satunya. Kemudian melakukan pemerataan pembangunan, di mana pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa saja, melainkan di Papua dibangun Trans Papua, di Sumatera dibangun Trans Sumatera, dan di Kalimantan sedang dibangun Trans Kalimantan. Kemudian mengeluarkan program keluarga ekonomi ke bawah, itu salah satunya ada ini, program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kemudian berikutnya menaikkan gaji PNS pada tahun 2019. Aduh, 2019. 2019, iya 2019. Kalau aku nggak salah ingat, antara 2015 atau 2019 gitu. Kemudian mempercepat program vaksinasi corona yang sekarang lagi sedang digencar-gencarkan. Jangan lupa untuk vaksin ya, Dek. Karena sekarang buat kemana-mana, kalian harus divaksin. Nanti kalau kalian nggak divaksin, kalian nggak bisa kemana-mana gitu. Kemudian kebijakan dalam mengatasi COVID-19, ya kalian tahu lah ya, apa aja kebijakan beliau pada sekarang. Kalian harus tahu nih. Kalau kalian nggak tahu sih parah banget sih. Jadi beliau melakukan kebijakan ini. PSBB, PPKM, PPKM darurat. Banyak kan? Ya itulah beberapa kebijakannya. Free vaksin, bener banget. Vaksin gratis. Gratis. Itulah beberapa kebijakan beliau dalam mengatasi corona hingga sekarang. Kemudian melaksanakan pemilu 2019. Ya, pada saat itu pemilu 2019 ada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf pasangannya sebentar. Jadi pada saat itu ada Pak Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga. Nah, ini lumayan lucu ya. Jadi setelah beliau kedua ini menang, Pak Prabowo diajak untuk menjadi Menteri Pertahanan. Dan Pak Sandiaga pun diajak menjadi Menteri Pariwisata menggantikan Pak Wisnu Utama. Jadi itulah uniknya demokrasi politik kita, di mana pada pada mulanya itu menjadi lawan, akhirnya dirangkul menjadi kawan. Keren nggak tuh? Luar biasa memang. Jadi itulah materi hari ini tentang era reformasi. Quotes-nya adalah for indeed with hardship will be ease. Quran surat Al-Insyirah ayat 5. Jadi sesungguhnya di balik kesusahan itu ada kemudahan. Habis ini aku ajak kalian buat main kuis ya, Dek. Sebentar aku siapkan dulu kuisnya.